Coordinates relative to orthonormal basis. Salah satu cara untuk menyatakan suatu vektor U sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis V1, V2 sampai Vn adalah dengan mengkonversi persamaan U sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 sampai Cn Vn ke suatu sistem linier dan menyelesaikannya untuk koefisien C1, C2 sampai Cn. Jadi di sini tujuannya ingin mencari nilai-nilai C1, C2 sampai Cn. Di sini ada dua macam basis, yaitu basis ortogonal dan basis ortonormal. Jadi teorema 632 yang A, jika S yaitu berisi himpunan V1, V2 sampai Vn adalah basis ortogonal untuk suatu ruang inner product V, dan jika U adalah sembarang vektor di V, maka U dinyatakan sebagai kombinasi linier V1, V2 sampai Vn dengan koefisien inner product U dan V1 dibagi panjang V1 kuadrat, dan seterusnya. Yang B, jika S berisi vektor V1, V2 sampai Vn adalah basis ortonormal untuk suatu ruang inner product V, dan jika U adalah sembarang vektor di V, maka persamaan kombinasi linier ini berlaku, yaitu U dikali suatu konstanta V1 tambah konstanta V2 dan seterusnya sampai Vn. Jadi apa beda persamaan 3 dan 4? Sebenarnya persamaan 3 dan 4 sama. Ya, sebenarnya di persamaan 4 juga dibagi panjang V1 kuadrat. Yang ini dibagi panjang V2 kuadrat dan suku yang terakhir dibagi panjang Vn kuadrat. Tapi karena basisnya ortonormal, sehingga panjang dari V1, V2 sampai Vn itu sudah bernilai 1. Jadi di sini tidak ditulis lagi. Pembuktiannya ini tujuannya untuk mencari nilai Ci atau koefisien dari V1, V2 sampai Vn. Caranya, ini S adalah himpunan yang berisi vektor V1 sampai Vn. Adalah suatu basis untuk V. Setiap vektor U di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn sebagai berikut. U sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 sampai Cn Vn. Nah, ini tujuannya untuk mencari nilai Ci. Tunjukkan bahwa Ci adalah inner product U dan Vi dibagi Vi kuadrat. Dibagi norm Vi kuadrat untuk I1 sampai N. Nah, caranya dengan kita tuliskan yang ini ya. Inner product U dan Vi. Inner product U dan Vi adalah inner product dari C1 V1 tambah C2 V2 sampai Cn Vn dan Vi. Jadi U-nya diambil dari persamaan yang pertama. Kemudian C-nya dikeluarkan dari tanda inner product. Dan dari V1, V2, Vn ini dipisahkan dengan tanda plus. C1 kali inner product V1 dan Vi ditambah C2 kali inner product V2 dan Vi sampai Cn kali inner product Vn dan Vi. S adalah basis. Apabila S adalah basis yang ortogonal, semua inner product
pada persamaan yang terakhir adalah 0. Kecuali untuk VI dan VI, kecuali inner product VI dan VI. Ya, jika S-nya ortogonal, ini pembuktian yang A bahwa S adalah basis yang ortogonal. Jadi inner product yang indeksnya tidak sama itu bernilai 0. Yang inner product untuk hanya inner product VI dan VI yang tidak 0. Jadi inner product U dan VI sama dengan CI kali inner product VI dan VI. Karena suku lainnya 0. Sama dengan, jadi inner product VI dan VI adalah norm VI kuadrat. Jadi diperoleh inner product U dan VI sama dengan CI dikali norm VI kuadrat. Jadi CI diperoleh norm, jadi CI adalah inner product U dan VI dibagi panjang VI kuadrat atau norm VI kuadrat. Jadi persamaan 5 bisa diperoleh dari persamaan yang terakhir ini. Itu adalah pembuktian untuk yang A. Untuk yang B dengan cara yang sama, tapi karena basisnya ortonormal maka panjang VI kuadrat itu sudah bernilai 1. Maka diperoleh koefisien-koefisiennya adalah inner product dari U dan VI. Jadi CI adalah inner product dari U dan VI. Kita lanjutkan penulisan untuk U. Penulisan untuk koordinat vektor koordinat U relatif terhadap S adalah seperti ini. Using terminology and notation from definition 2 of section 4.4, it follows from theorem 632 that coordinate vector of a vector U in V relative to an orthogonal basis S adalah ini. Vektor koordinat U relatif terhadap S adalah inner product U dan V1 dibagi panjang V1 kuadrat sampai inner product U dan Vn dibagi panjang Vn kuadrat. Jadi kita ingat kembali dari section 4.4 definisi 2 bahwa penulisan koordinat suatu vektor relatif terhadap suatu basis adalah seperti ini. Ini diambil dari teorema 632 yang A. Jadi kalau U, koordinat U relatif terhadap S adalah koefisien-koefisien dari vektor-vektor di S. Jadi penulisannya seperti ini. Ini untuk basis S yang ortogonal. Sedangkan untuk basis S yang ortonormal, di mana panjang V1, V2 sampai Vn bernilai 1, jadi koordinat U relatif terhadap S yang ortonormal adalah seperti ini. Diambil dari persamaan yang B, basisnya ortonormal. Contoh 5. A coordinate vector relative to an orthonormal basis. Ya, kita lihat bahwa V1 diberikan vektor V1, V2, dan V3. Jadi kita lihat bahwa vektor-vektor ini
Ya, ini untuk elemen dari anggota dari himpunan S, V1, V2, V3 adalah suatu basis ortonormal untuk ruang dimensi 3 dengan inner product Euclidean atau hasil kali dalam yang bersifat Euclid. Jadi kita bisa lihat bahwa V1, V2, V3 adalah basis ortonormal. Mengapa? Karena panjang dari setiap vektor ini adalah 1. Panjang V1 ada 1, yaitu akar 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Dan panjang V2 juga 1, yaitu akar min 4/5 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3/5 kuadrat. Itu adalah akar 25/25. Demikian juga V3 panjangnya 1. Selain itu, antar V juga antar vektor V1, V2, 3, antar vektor V1, V2, V3 saling ortogonal. Dot product dari atau inner product dari V1 dan V2 adalah 0. Ya, 0 dikali min 4/5 tambah 1 kali 0 tambah 0 kali 3/5 sama dengan 0. Demikian juga V2 dan V3 inner produknya 0. Jadi tegak lurus dan panjangnya 1. Maka basis ini adalah ortonormal. Nyatakan vektor U yaitu 1, 1, 1 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S. Dari vektor-vektor di S. Kemudian cari koordinat vektor U relatif terhadap S. Di sini kita akan menggunakan teorema 632 yang di atas ini. Yang basisnya adalah ortonormal. Jadi yang persamaan 4. Inner product dari U dan V1 adalah 1. Ya. 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1 sama dengan 1. Perhatikan juga inner product U dan V2 adalah min 1/5 dengan cara yang sama. Inner product U dan V3 adalah 7/5. Dengan menggunakan teorema 632, maka diperoleh U sama dengan V1 min 1/5 V2 plus 7/5 V3. Kemudian berikutnya kita tulis vektor U, dan ini V1, ini min 1/5, ini V2, tambah 7/5, ini V3. Maka koordinat vektor dari U relatif terhadap S adalah ini komponen dari inner product U V1, U V2, dan U V3. Atau koefisien dari V1, V2, V3, yaitu 1 min 1/5 dan 7/5. 1, min 1/5, 7/5. Contoh 6. Suatu basis ortonormal dari suatu basis yang ortogonal. An orthonormal basis from an orthogonal basis. Tunjukkan bahwa vektor-vektor W1, W2, W3 membentuk suatu basis ortogonal untuk ruang dimensi 3 dengan inner product Euclid. Dan gunakan basis ini untuk mendapatkan suatu basis ortonormal dengan menormalkan setiap vektor, normalizing each vector.
Kemudian yang B, nyatakan U, yaitu vektor 1, 2, 4 sebagai kombinasi linear dari basis yang ortonormal yang diperoleh di bagian A. Solusinya, diberikan vektor-vektor given vectors form an orthogonal set since ini maksudnya menunjukkan bahwa W1, W2, W3 ortogonal, yaitu dengan menunjukkan bahwa inner product W1 dan W2 sama dengan 0. Ya, 0 tambah 3 tambah 2, 0 kali 3 tambah 2 kali 0 tambah 0 kali 3 sama dengan 0. Demikian juga inner product W1 dan W3. 0 kali min 4 tambah 2 kali 0 tambah 0 kali 4 sama dengan 0. Dan seterusnya untuk inner product W2 dan W3 juga 0. Dari teorema 631 bahwa vektor-vektor ini adalah bebas linier dan membentuk basis untuk ruang dimensi 3 berdasarkan teorema 454. Jadi vektor-vektor ini bebas linier, ya, bisa ditunjukkan bahwa vektor W1, W2, W3 itu bebas linier. Kemudian dan membentuk basis. Karena bebas linier membentuk basis di ruang dimensi 3 berdasarkan teorema 454. Kemudian diperoleh V1 sama dengan, untuk mendapatkan basis yang ortonormal, maka W ini dibagi dengan panjang vektor tersebut. Jadi diberi nama lain yaitu V1. V1 sama dengan W1 dibagi norm W1, yaitu 0, 1, 0. Dan V2 adalah W2 dibagi norm W2. Panjang dari W2 adalah akar 2. Ya, panjang dari W1 adalah akar 0 tambah 4 tambah 0, yaitu 2. Jadi vektor W1 dibagi panjang W1 adalah 0, 1, 0. Panjang W2 adalah akar dari 9 tambah 0 tambah 9. Jadi akar 18. Akar 18 adalah 3 akar 2. Jadi 303 dibagi 3 akar 2. Masing-masing menjadi 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Dan panjang W3 adalah akar 16 tambah 0 tambah 16, yaitu akar 32 adalah 4 akar 2. Jadi setiap bilangan pada vektor ini dibagi 4 akar 2 menjadi min 1 per akar 2, 0 per akar 2. Jadi V1, V2, V3 adalah basis yang ortonormal dan terbentuk dari vektor W1, W2, W3 yang ortogonal. Jadi pada A, W1, W2, W3 masih ortogonal, sudah dibentuk menjadi vektor V1, V2, V3 yang ortonormal, yaitu
antar V1, V2, V3 tegak lurus dan masing-masing panjangnya 1. Kemudian yang B, nyatakan vektor U sebagai kombinasi linier dari basis yang ortonormal yang dibentuk di bagian A. Penulisannya seperti ini, berdasarkan teorema di atas. Maka kita hitung inner product U dan V1 yaitu 2, inner product U dan V2 yaitu 5 per akar 2, inner product U dan V3 adalah 3 per akar 2. Jadi, vektor U 1, 2, 4 sama dengan 2 dikali vektor V1 ditambah 5 per akar 2 kali vektor V2 ditambah 3 per akar 2 kali vektor V3.